Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Yati Tulus akan membacakan saat teduh untuk hari ini, hari Minggu 3 Desember 2023. Renungan untuk hari ini ditulis oleh Amy Kathleen Wozniak dari Ohio, Amerika Serikat, yang berjudul Minggu Advent Pertama. Dan bacaan kita terambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 berbunyi demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku, orang benar itu, akan membenarkan banyak orang, dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak. Padahal ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.
Sahabat RPK, pada bulan Juli 2014, anak laki-laki tiriku, Ryan, tewas kecelakaan. Setelah ia hilang 3 hari, baru kami menemukannya dan mengetahui peristiwa itu. Duka cita mengalahkan sukacitaku pada Natal tahun itu. Pada suatu senja di bulan Desember, aku sendirian di rumah. Di luar sudah gelap saat aku duduk di sofa. Lagu-lagu Natal diputar, tetapi aku baru menyimak saat mendengar lagu "Oh Holy Night", Malam Kudus, liriknya, "And the soul felt its word", dan bangsa yang lelah beroleh harap. Memasuki pikiranku dan menghubungkan aku lagi dengan pengharapan. Yesaya 53 ayat 4 berbunyi, "Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya." Kata kesengsaraan berarti penyakit, kekhawatiran, kesusahan, merujuk kepada penderitaan. Pembacaan ayat itu saat memasuki masa Advent pasca kematian Ryan mengingatkanku bahwa Yesus datang bukan hanya untuk menghapus dosa dunia, tetapi juga untuk berjalan bersama kita, melewati masa-masa tersulit karena Dia mengasihi kita. 7 tahun kemudian, lagu "Oh Holy Night" menjadi salah satu lagu pertama yang aku dengarkan saat menyambut Natal. Aku diingatkan agar menyerahkan kepedihan dan kekosongan hatiku kepada Kristus, dan diingatkan pada semua yang telah kulewati dengan topangan Yesus. Setiap dari kita pernah mengalami kehilangan. Momentum hari raya membuat rasa kehilangan itu lebih menyakitkan. Aku paham. Yang lebih penting, Yesus paham. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini terambil dari Yesaya 53 ayat 4 yang diambil dari Alkitab Terjemahan Baru TB2. Berbunyi demikian, "Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan disakiti Allah." Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu kasih Yesus menopangku melewati duka citaku. Dan doa syafaat untuk hari ini ditujukan bagi mereka yang berduka pada masa Natal tahun ini. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini, dan sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami mempercayai kasih-Mu yang menopang kami pada masa-masa duka kami. Dalam nama Yesus, amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi,
buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.